maka tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Maka perhatikan orang ketika meninggal dunia, wajahnya menunjukkan apa yang dia lihat di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, Bapak Ibu masih ada 10 menit lagi, boleh lanjut ya? Baik Bapak Ibu, itu ketika di dunia. Sekarang gimana kalau Quran, apa manfaat Quran dan mukjizat atau apa pengaruh Quran kepada kita ketika kita di alam kubur? Saya perlihatkan sekarang. Kalau tadi di atas tanah, sekarang kalau di dalam kubur gimana? Bagaimana Quran memuliakan ahlinya ketika berada di alam kubur? Saya perlihatkan juga. Sekali lagi ya Bapak, inilah Quran ketika memuliakan ahlinya. Baik di atas bumi, di atas tanah, di dalam tanah, apalagi di akhirat. Tiga-tiganya saya kaji. Masih ada waktu kan? Jamaah masih bersama saya? Halo. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Quran memuliakan ahlinya ketika di alam kubur. Ya Bapak Ibu, error. Jamaah, error gini. Kumaha tuh beres begitu. Tayangan yang akan Bapak Ibu lihat ini terkait dengan seorang anak gadis remaja tanggung di Suriah. Suriah adalah satu dari 4 negara yang dulu Rasulullah SAW menyebutnya negeri Syam, Biladus Syam. Ibu kotanya Damaskus, yang kemarin terjadi Arab Spring mengakibatkan banyak umat Islam yang dibantai. Qadarullah, meninggallah seorang anak penghafal Quran, anak ahlul Quran, perempuan. Dia menjaga sholat 5 waktunya, bahkan sholat tahajudnya Bapak Ibu. Anak ini rajin sholatnya bahkan tahajud, dan dia selalu menjaga hafalan Qurannya. Dan apa yang terjadi? 2 tahun meninggal dunia, sudah dikuburkan. Setelah 2 tahun hadir dalam mimpi sang ayah, dan berkata dalam mimpi ini kepada sang ayah, Abi, angkilni ila qabrin jadid abi. La astati an ariha ya abi. Hada rajul janibi yasrah sarhatan kasiratan shiddat sadidatan yu'adzabu kull al-yawm kull sa'ah. Ana la astati an ariha ya abi. Angkilni ila qabrin jadid. Ayah, tolong pindahkan aku ke kuburan yang baru ayah. Aku gak bisa tidur, aku gak bisa istirahat. Ini ada laki-laki di sampingku baru dikuburkan, dia tidak pernah sholat. Rusak agamanya. Dia menjerit-jerit setiap saat, setiap hari, disiksa dengan sakitnya luar biasa, menjerit dengan jeritan yang keras. Aku tidak bisa istirahat ayah. Jadi inilah kenapa kalau kuburan Islam harus dipindahkan, jangan disatukan, jangan dicampurkan dengan kuburan non-muslim. 3 kali berturut-turut ayahnya mimpi, oh ini benar berarti. Mintalah kepada otoritas pemakaman setempat untuk meminta izin digali kembali kuburannya dan pindahkan. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun dikuburkan, digali kembali kuburannya, tubuhnya masih utuh. Bahkan kain kafannya masih utuh. Di antara kemuliaan orang-orang yang Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya adalah kepada ahlul Quran. Ini buktinya.
Lihatlah, tubuhnya masih utuh. Unzuru, la tataghayyar jasaduha. Allahu Akbar. Saya akan turun untuk membawa jasadnya. Mungkin ini sang ayah ya, ayah dari jenazah anak ini. Kita lihat jenazahnya Bapak Ibu sekalian. Ini bukti ketika Quran kita muliakan, Quran memuliakan ahlinya, hatta di dalam kubur. Ya. Allahu Akbar. Dua tahun dikuburkan, tanah tidak menghancurkan tubuhnya, tubuhnya masih utuh. Ada beberapa golongan yang Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh mereka. Salah satunya adalah ahlul Quran dan juga orang-orang yang mati syahid. Tapi sama mereka. Rasulullah SAW mengatakan, an-naumu ahlul maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan kematian itu sama, adik gaga. Tapi ingat, golongan-golongan ini mereka tidak mati sebetulnya. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rezeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن sungguh jangan kamu kira alladzina qutilu fisabilillahi amwata, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah, orang-orang hidup memuliakan kalam Allah mati, tidak. Balayahun inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Karena mereka hidup di sisi Allah, rizki tidak terputus dengan kematian mereka, maka tubuh mereka tetap tersuplai energi, tersuplai rizki, maka tidak hancur tubuh mereka karena rizki mengalir dan mereka tidak mati Bapak Ibu, maka tubuhnya tidak hancur. Allahu Akbar. Ini bukti bagaimana Quran memuliakan ahlinya, dikuburkan bertahun-tahun tidak hancur. Halo, jamaah, mau nanti tubuhnya utuh di dalam kubur, muliakan Quran. Atau pilih mau jihad di jalan Allah, silakan. Bukan hanya satu, ada beberapa cerita di sini. Tapi mungkin kalau saya bahas satu-satu waktunya gak cukup. Dan sekarang udah jam 11, padahal ada satu cerita lagi. Boleh satu lagi tuh. Ini di dalam kubur. Kira-kira dia sedang melihat apa? Kira-kira sedang melihat apa? Mau yang lebih jelas lagi saya perlihatkan. Saya perlihatkan yang lebih jelas lagi. Biar makin yakin dengan kebenaran Quran. Allahu Akbar. Bapak Ibu mohon maaf ini error ya, saya luruskan. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, tadi yang saya baik. Ya, di alam barzah. Kenapa tadi matanya tidak tertutup? Karena dia melihat tempatnya di surga. Ingat, ketika seseorang sakaratul maut, Allah akan membukakan semua hijab antara dia dengan akhiratnya. Konon antara kita dengan akhirat kita sekarang, antara kita dengan surga dan neraka, bahkan antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab. Sehingga surga tidak terlihat, akhirat tidak terlihat, padahal ada, bukan tidak ada, terhijab. Ada 70.000.
Tapi ketika kita sakaratul maut, tidak ada hijab satupun antara kita dengan akhirat kita. Dan itu yang Allah firmankan dalam Quran surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. Ya, sungguh indah ketika Syekh Al-Afasi membacanya. Nangis saya mendengar Syekh Al-Afasi membaca ayat ini. Surat Qaf sampai selesai Bapak. Dalam sholat tarawih. Mendengarnya pun tidak tahan Bapak. Belum membaca ayat ini, surat Qaf ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا. Sungguh kalian manusia lupa kalau kita akan bertemu di sini di akhirat. Sibuknya kalian ngurus dunia, indahnya dunia yang mempesona membuat kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku suatu saat yang aku tentukan. Fakasyafna anka ghita'ak, kami buka semua hijab antara aku dengan kalian. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari ini tatapanmu tajam kepada akhiratmu. Allahu akbar. Ini yang terjadi kepada semua manusia di muka bumi ini ketika mereka sakaratul maut. Maka tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Maka perhatikan orang ketika meninggal dunia. Wajahnya menunjukkan apa yang dia lihat di akhirat. Error Bapak Ibu. Subhanallah. Lihat, sudah meninggal dunia. Tapi kok masih tersenyum? Sudah meninggal. Bahkan sebelum meninggal pun dia sudah diperlihatkan surganya. Saking indahnya surga seperti itu. Dan bukankah Allah telah mengatakan dalam hadis, salah satu hadis qudsinya, Inni a'adantu li ibadi ma ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku akan menyediakan, telah menyediakan, sedang dan akan memberikan kepada hamba-hambaku. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat keindahannya oleh kedua mata. Belum pernah terdengar indahnya surga dari sepasang telinga makhluk pun. Dan belum pada makhluk yang bisa membayangkan dengan hati dan lamunannya bagaimana indahnya surga. Tapi bagi mereka yang akan meninggal dunia, Allah perlihatkan indahnya surga. Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu. Saya tidak. Inilah Quran. Halo? Jamaah? Masih bersama saya? Terakhir ya. Tapi mohon maaf saya minta sedekah 5 menit lagi boleh? Boleh 5 menit lagi? Nanti terakhir kita bahas bagaimana Quran memuliakan ahlinya di akhirat. Nah, tadi baru di dunia, Islam menguasai dunia kan, dikubur, dan nanti di akhirat. Bagaimana Quran memuliakan kita? Boleh? Yang jawab boleh sedikit. Gimana? Udah demokrasi nih. Suara terbanyak boleh. Bapak Ibu, inilah detik-detik orang yang melihat surga dalam kematiannya. Dan inilah kebenaran Quran. Tidak ada hijab antara kita dengan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi ya akhwan, law tarawna ma jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. Fa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان. Error Bapak Ibu. Ini orang tubuhnya terluka di Suriah. Sampai hari ini jihad di Suriah masih terjadi Bapak Ibu. Ini korban ya. Beliau terkena ledakan bom, tubuhnya terluka. Ini lukanya tidak diperlihatkan Bapak Ibu. Jannatu na'im. فروح وريحان. Mohon maaf, ini agak error ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, ini kebenaran Al-Quran. Baik, sekarang kita bahas وجنة نعيم
ya Bapak Ibu, mohon maaf errornya. Baik Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru kali ini, tadinya nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bagaimana Quran memuliakan kita di akhirat ketika kita memuliakan dia. Ada satu hadis dan ini mu'tabar di kalangan para ulama. Hadisnya panjang. Tentang ahlul Quran ketika akan memasuki surga. Yu'ta li ahadin min ahlil Quran jannatah. Seseorang ahli Quran dihadirkan pada surganya. Dituntun malaikat Ridwan. Fadhal. Kum huna. Berdiri di sini. Ridwan. Hada baitul jannah? Bab min abwabil jannah? Ridwan, apakah ini pintu menuju surga? Ajal. Betul, ini pintu menuju surga. Idan iftahil bab. Ragibtu an a'rifa kaifa jamal jannati. Kalau begitu buka, aku rindu ingin tahu bagaimana indahnya surgaku. Cepat buka Ridwan. Surga. Halo? Surga. Apa kata malaikat Ridwan? Intazirah ya Sayyidi, hunaka ziyadahan lak. Sebentar Tuan, ada bonus untuk Anda. Hah? Ada bonus? Aku belum masuk surga udah dikasih bonus. Mahya ziyadah. Apa bonusnya? Malaikat Ridwan berkata, hal indaka syai'un minal Qur'an? Apakah Anda faham? Apakah Anda hafal Quran? Sekali lagi, apakah Anda punya hafalan Quran? Tuh yang ditanya hafalan Quran. Ajal, toban. Habis tuh gamilan. Tentu saja, aku hafal 30 juz. Juz 30. Itu diklama indaka minal Quran. Kalau begitu, bacalah Quran yang Anda hafal. Baik. Kalau baca Quran berarti apa yang dihafal kan gak ada mushafnya di sana. Berarti dia apa yang dia baca, yang dihafal. Dia baca. Dia baca ayat demi ayat. Apa yang terjadi ketika dia baca Quran? Tubuhnya naik. Baca lagi, tubuhnya naik. Selama dia baca Quran, tubuhnya naik. Sampai tinggi dia. Takut dia makin lama makin tinggi. Dan surganya makin tinggi. Takut dia membaca Quran. Tangtahi ya sahibul Quran, ya ahlul Quran, istamir qira'atak waratil kama turatala fid dunya. Jangan berhenti hai ahli Quran, teruskan bacaanmu dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau tartil membacanya di dunia. Maka dia membaca lagi. Nun wal qalbi wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Makin lama makin jauh makin tinggi sampailah pada ayat yang terakhir. Surat An-Nas. Nah, kalau ini sama juz 30, yang 30 juz juga sama bacaannya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat itu selesai, berhentilah dia. Dan apa kata malaikat Ridwan? Ya ahlal Quran, hadhihi ya jannatuk. Hei ahli Quran, inilah surgamu yang sesungguhnya. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Tempatmu di surga ditentukan oleh ayat terakhir yang kau baca. Hafal 30 juz berarti surganya paling tinggi. Hafal juz 30 berarti surganya paling tinggi dari bumi, dari Sariwangi, dari Cianjur. Jadi ini surga saya Ridwan. Betul, ini surga Anda yang sesungguhnya. Silakan, ini kuncinya Allah. Tapi sebentar Tuhan. Tolong balik ke belakang. Apa maksudnya? Balik ke belakang saja. Allah akan menyapa Anda. Allah. Disapa sama Allah. Itu kali pertama seorang hamba mendengar suara Allah mubasyaratan, langsung mendengar suara Allah. Marhaban bi jannati ya ibadi, ya ahli ibadi, ya ahli jannati, ya ahla jannati, marhaban bi jannati. Selamat datang wahai ahli surgaku. Wallah wa fa'izzati wa jalali, demi kekuasaanku dan kemuliaanku dan keagunganku. Al-yaum ahlaltu laka ridwani wa haramtu ghadabi. Hari ini aku halalkan keriduanku dan aku haramkan kemurkaanku kepadamu. Ridwan, aina walidah? Ridwan, di mana orang tua anak ini? Oh, tersenggol. Aduh, mohon maaf Bapak sekalian. Ridwan, mana orang tua anak ini? Ya Allah, orang tuanya sedang disiksa di neraka. Hah? Apa Ridwan? Yu'azibun finnar. Orang tuaku disiksa di neraka. Betul.
Orang tuaku sedang disiksa ya Allah. Benar orang tuaku di neraka. Ridwan, mana? Perlihatkan padanya. Tiba-tiba diperlihatkanlah oleh malaikat Malik. Orang tuanya sedang disiksa di neraka. Ya Allah, apa artinya surga bagiku? Kalau di saat yang sama, aku menikmati surga, orang tuaku disiksa di neraka. Tidak ada artinya surga ini bagiku ya Allah. Lebih baik aku masuk ke neraka bersama mereka. Tidak wahai hambaku. Aku sudah mengatakan kepadamu, hari ini aku haramkan kemurkaanku kepadamu. Ya Allah, sekarang idhab bagizhuma minarima. Pergi kamu, selamatkan kedua orang tuamu dari neraka. Bukan karir anak kita yang akan menyelamatkan orang tua kita sebagai orang tuanya. Bukan kecerdasan mereka, bukan kekayaan mereka. Tapi bagaimana ketika mereka memuliakan Quran, itu menjadi wasilah syafaat untuk mereka. Untuk kita orang tuanya. Al-Quranu syafi'un musyafa'un. Al-Quran pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Pergilah dia menyelamatkan kedua orang tuanya dan masuk surga bersama-sama. Allahu Akbar. Inilah Quran memuliakan ahlinya di akhirat. Masuk surga sesuai dengan Quran yang dihafalnya dan diyakininya. Jamaah, itulah yang dapat saya sampaikan, barangkali lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, bukan dari saya. Yang salah dari saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Tolong nasihati saya dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik.